Selamat pagi, nama saya Pafri. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari rotasi dan dilatasi. Nah, jadi rotasi ini adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Nah, besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Sudut rotasi bernilai positif atau plus jika arah putaran berlawanan dengan arah gerak jarum jam, dan sudut rotasi bernilai negatif jika arah putaran searah dengan arah gerak jarum jam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal pusat 00 sama soal pusat AB. Oke, nomor 1 titik E 5,7 5 sama 7 diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasinya adalah seperti yang saya tulis di sini ada rumusnya, X aksen, Y aksen sama dengan cos A min sin A cos A, sama ada XY. Oke, sini saya udah tulis ya, X aksen, Y aksen sama dengan 1. 1 itu cos 180 derajat itu 1. Sin 180 derajat adalah 0. Terus karena di sini sin A 0 juga, tapi sini ada min tetap 0 dan cos A-nya tetap 1. Oke, XY-nya itu 5 sama min 7. Terus kita kaliin matriks kolom sama baris dan dapat hasilnya 5 min 7. Jadi sama dengan X-nya itu 5, X aksennya 5 sama Y aksennya min 7. Atau bisa diginiin sama dengan 5, min 7. Yang kedua, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O atau 0,0. Oke, terus kita tulis dulu. Oke, di sini XY-nya itu 3 dan 4, guys. Terus kita harus kerjain lanjutannya seperti gini. Sama dengan 0 tambah, seperti biasa kita kaliin dulu. 0 tambah min 1, 0 kali 3 itu 0. Terus tambah min 1 kali 4, min 4. Terus bawahnya juga sama, 1 kali 3, 3. 0 kali 4, 0. Jadi hasil X aksen sama Y aksennya itu adalah sama dengan min 4 dan 3. Oke, atau bisa dibilang kita cari A-nya itu, A aksennya itu sama dengan min 4, 3. Oke, lanjut dengan soal pusat AB. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3. Oke. Seperti yang di sini ya, di sini ada rumusnya. Oke. Nomor 1, X aksen, Y aksen kurang P-nya 2 terus kurang min 3. Sama dengan cosnya alfanya itu bisa dibilang 90 derajat ya. Jadi cos 90 derajat itu 0. Terus kalau sinnya itu sama dengan 1. Jadi sini min 1 dan sini 0 lagi. Oke, tutup kurung. Sama kita X ini kurangin sama P ini ya. Berarti 3,4. 3 sama 4 kurangin bersama 2 dan min 3. Oke, kita harus tulis lagi ke bawah ini.
seperti biasa kita kalikan kali silang dulu, tapi kita jumlahin ini dulu. Jadi ini sama dengan 1 dan ini sama dengan 7. Jadi 0 kali 1 0. Min 1 kali 7 min 7. 1 kali 1 1. Terus 0 kali min 7 sama dengan 0. Ini tambah ya. Oke. Jadi hasilnya min 2 3 sama dengan 0 tambah min 7 sama dengan min 7. Dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke, kita selanjutnya kita cari X aksen min 2 sama dengan ini kita harus cari dulu, soalnya kita di sini ada X aksennya, di soalnya ada kurang-kurang gini. Terus X7 X aksen kurang 2 sama dengan min 7. Terus kita perpindahan, jadi min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Terus lanjut Y aksen. Karena ini min ketemu min sama dengan plus. Jadi 3 sama dengan 1. Terus karena kita balikan ruas lagi, 1 kurang 3 sama dengan min 2. Oke, hasilnya itu X aksennya itu min 5 dan Y aksennya itu min 2 ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 kita bisa baca kalau bahwa soal nomor 2 itu titik B. Kita bisa tulis dulu. Titik B itu 3,2 kan. Terus kita masukin pusat P-nya itu taruhin sini, bisa dibilang X aksen, Y aksen, kurang min 1, kurang 1. Oke, kita lanjut. Terus lanjutin, kita samain lagi kayak ini yang tadi 90 derajat, sekarang 180 derajat. Kita masukin cos 180 derajat itu 1, terus sin 180 derajat 0. Sama juga ini sin, min sin, karena min, tapi sin 180 itu 0, jadi tetap 0. Dan cos 180 itu 1. Oke, kita tutup kurung ya. Lanjut, X-nya itu kita masukin 3 dan min 2 tambah enggak, di sini kurang min 1, terus bawahnya kurang 1, tutup kurung. Kita lanjutin. X aksen, Y aksen, min 1 sama dengan, kita hitung kita seperti biasa kita kalikan dulu seperti kalikan matriks. Oke, kita ketemu 3 min ketemu min 1. Jadi sini 1 0 0 1, sini 4, terus bawahnya itu sama dengan min 3. Oke, lanjut. Kita tulis lagi X aksen, Y aksen, min 1 min 1 ya, tambah sama dengan 1 0 0 1. Enggak deh, kita langsung kaliin aja. Jadi kita nggak usah lama-lama. Hasilnya itu 1 kali 0 1 kali 4 4. Terus 0 tambah 0 kali min 3 itu 0. 0 kali 4 4. 0 kali 4 0. Terus 1 kali min 3 itu min 3.
Oke, hasilnya udah ketemu ya di sini. Min 3. Terus kita lanjutin. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi saya salah baca soal. Oke, ternyata masih lanjut. Ini hasilnya seperti gini. Tambah X aksen, Y aksen, min 1, tutup huruf min 1 sama dengan 4 tambah 0, 4. 0 tambah min 3 sama dengan min 3 ya guys. Habis itu kita lanjutin dengan hitung seperti yang di atas ini. Oke. X aksen sama dengan X aksen tambah 1 sama dengan 4. Terus kita pindahin ruas lagi guys. Jadi 4 kurang 1. Jadi X aksennya itu adalah 3. Terus Y aksen kurang 1 sama dengan min 3. Jadi min 3 tambah 1 sama dengan min 2 untuk Y aksennya. Oke, sekian, terima kasih. Saya sudah mempresentasikan soal pusat AB dan soal pusat 00. Selanjutnya ada pengertian dilatasi. Jadi, dalam geometri, khususnya transformasi geometri, dilatasi adalah suatu objek dua dimensi yang memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa harus mengubah bentuk objeknya. Nah, setiap objek sebelum dan sesudah dilatasi akan serupa dengan satu sama lain. Misalnya, sebuah persegi panjang dengan sisinya adalah 3 satuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor pengalih dilatasi. Nah, faktor pengalih ini apa sih? Jadi faktor pengalih ini merupakan faktor penentu letak dan ukuran suatu objek hasil dilatasi. Lalu seperti apa hubungan antara dilatasi dan faktor pengalih? Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan gambarnya sambil saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada faktor pengalih lebih besar dari 1. Nah, ini akan mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua ada K sama dengan 1. Tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Yang ketiga ada antara 0 dan 1. Mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat ada antara min 1 dan 0. Mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan memiliki arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang kelima ada sama dengan min 1. Nah, ini tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Dan yang terakhir ada lebih kecil dari min 1. Ini mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan memiliki arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Nah, supaya kita lebih paham, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang teori-teori dilatasi pada titik pusat 0, titik 0. Nah, sebentar. Jadi, jika objek tersebut diletakkan pada titik pusat dengan K2, tentukan bayangan terhadap persegi panjang ini. Nah, kita tahu bahwa ini adalah persegi panjang dan memiliki titik-titik koordinat kartesius yang sudah ada. Contohnya adalah P. Nah, P ini memiliki koordinat yaitu 1,3. Ini adalah P aksen, ini adalah P, maaf. Dan Q, ini P, ini adalah Q. Q-nya adalah 4,3, R adalah 1,2, dan S adalah 4,2. Jadi ini adalah titik-titiknya. Nah, jadi kita disuruh mengerjakan jika objek tersebut diletakkan terhadap titik pusat dengan
K2, tentukan bayangan yang terjadi. Yang ini ditanya adalah bayangannya. Jadi kita langsung mengerjakannya saja. Kita langsung mengerjakan titik P aksen sama dengan K 0 dan 0K. Nah, ini bisa sebenarnya kita substitusikan atau kita bisa langsung eliminasi. Langsung kita bisa kerjain dengan cara yang lebih mudah. Caranya adalah X kali K, Y kali K. Nah, ini saja cara mengerjakannya. Kita langsung mengerjakannya saja. Di sini kita tulis. Kita tahu bahwa ini adalah 1.3. Jadi 1 kali 2 3. 2,6 adalah P aksen. Ini selanjutnya adalah Q aksen. Wow. Q aksen. Sama kita tahu bahwa ini itu adalah 4 kali 2 3 kali 2. Jadi didapat Q aksennya adalah 8,6. Oke. Selanjutnya adalah R aksen. Tanya adalah R aksennya berapa? Ini langsung tulis saja. Titik R-nya. Titik R-nya adalah 1,2. Jadi 1 dikali 2, 2 dikali 2. Maka didapat R aksennya adalah 2,4. Kita bisa tulis R aksen sama dengan 2,4. Baru selanjutnya adalah S aksen. Langsung bisa tulis 4 kali 2, 2 kali 2. Jadi S aksennya adalah 8,4. Adalah contoh terhadap titik pusatnya. Maka kalau digambar hasilnya adalah ini. Nah, kita tahu bahwa P aksen sama dengan 2,6. P aksennya 2,6. Benar. Ini adalah benar. Dan yang kedua adalah Q aksen. Q aksennya adalah tadi adalah 8,6. Maka kita tarik garis 8. Ini adalah sudah benar. Baru selanjutnya adalah R-nya. Nah, R-nya adalah ini sebelumnya. Kita tengok dulu. R-nya adalah kita sudah dilatasikan jadi 2,4. Set. Dari sini. Dari sini. Dan dari sini. Ditranslasikan. Maka hasilnya adalah begini. Maka pengerjaan yang jadi pengerjaannya ini adalah contoh dari dilatasi pada titik pusat 0,0. Sekian dan terima kasih. Bye. Oke, baiklah. Kali ini saya akan melanjutkan contoh soal yang sudah saya dapatkan. Nah, sebelumnya
Ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, ini adalah contohnya itu. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,3 dan B 4,1 dan C 1 dan min 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Nah, kita harus cari tahu dulu faktor skalanya. Faktor skalanya sudah diketahui, yaitu K sama dengan min 3/2. Yang ditanya itu adalah koordinat bayangan titik A aksen dan B aksen, dan juga C aksen. Baru disuruh gambarkan segitiga sebelum dan sesudah dilatasi. Oke, baiklah. Kali ini saya akan mengerjakannya ini. Oke. Kita mula-mula itu mengerjakan yang A dulu ya, teman-teman. Maaf. Yang A terlebih dahulu. Nah, sebelumnya itu kita tahu ini adalah 2/3. Nah, ini adalah masih A. Baru kita dilatasikan. Maaf. Kita dilatasikan dengan cara yaitu dengan X kali K, Y kali K. Nah, ini 2 ini kita masukkan ke sini dengan faktor skala K sama dengan min 3/2. Nah, jadi 2 kali min 3/2, koma, saya harus tulis di bawah ini karena sedikit susah, karena ada ininya. Atau saya tulis di bawah saja, ini saya tulis di bawah saja. Nah, jadi kita tulis 2 dikali 3/2 min 3/2. Maaf, saya lupa. Koma. Panas sekali ya Allah. Koma 3 kali min 3/2. Nah, ini kita masukkan 2 kali min 3 sama dengan min 6. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 3. Koma, min 3 kali min 3 yaitu min 9 dibagi 2. Ini kalau nggak salah 4,5. Nah, ini adalah untuk A aksennya. Nah, kita tulis dulu di sini A aksennya min 3, min 3 dan 4,5. Saya itu saja 4,5. Nah, ini untuk A-nya. Selanjutnya kita juga mengerjakannya dengan cara yang sama, yaitu 4,1, 4 dan 1. 1. Jadi kita masukkan 4 kali min 3/2, 1 dikali min 3/2. Jadi min 4 kali min 3 yaitu min 12/2 sama dengan 6, ini min 1 kali min 3, min 3 oleh itu berarti 1,5. Jadi ini adalah yang B aksen. Jadi B aksen sama dengan 6,5. Salah. Selanjutnya yaitu yang C. Nah, yang C ini kita langsung saja mengerjakannya. Kita tulis. Ini kita sudah tahu ini min 1-nya dari sini yaitu 1,5, ini adalah min 2 dikali dengan min 3,2, hasilnya adalah 1,5 3. Ini adalah min juga ya. Jadi yang C-nya adalah C aksen adalah 1,5 min 1,5. Nah, kalau kita masukkan ke dalam Kartesius, kira-kira seperti beginilah dengan cara ini. Dan ini adalah A-nya. Mana A-nya? A sebelumnya itu adalah ini 2,3. Jadi kita di sini
dan sini. Nah, ternyata direpresentasikan A-nya ke sini, B-nya ke sini, dan C-nya ke sini. Nah, jadi dia tuh berpindah posisinya. Jadi dia tuh membesar dan berpindah posisi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal dilatasi pada sudut A, B, dan faktor skala. Soal yang pertama yaitu suatu titik S negatif 1,6 didilatasikan terhadap titik pusat A 2,5 yang memiliki faktor skala 4, maka bayangan dari titik S tersebut adalah. Nah, di sini langsung aja kita tulis kembali. Koordinatnya itu S negatif 1,6. Kemudian titik pusatnya itu A 2,5. Ini kita ibaratkan sebagai X, yaitu negatif 1, dan ini Y, 6, 2 adalah A, 5 sebagai B. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Di sini saya memakai cara matriks. Rumusnya yaitu aksen X, aksen Y, K, 0, 0, K dikali X min A, Y min B ditambah A, B. Nah, ini dia rumusnya. Langsung saja kita cari karena kita sudah membuat atau sudah mengetahui A, B, X, Y. Nah, karena di sini ada K, maka nilai K-nya itu yaitu faktor skala. Ini dia, 4. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 4. Oke, langsung kita cari saja. K-nya itu 4, 0, 0, 4. Nah, X-nya berapa tadi? X-nya kita dapatkan dari sini. Jadi min 1 dikurang A-nya 2. Nah, Y 6 dikurang 5 B-nya. Oke, ditambah 2, 5. Oke. Sama dengan 4, 0, 0, 4. Nah, ini kita kurangkan dulu. Min 1 kurang 2 itu min 3. 6 kurang 5 itu 1. Plus 2, 5. Empat dikali min 3, min 12. Ditambah 0 dikali 1 itu 0. Kemudian 0 dikali min 3 itu 0. Ditambah 4 dikalikan 1 itu 4. Ditambah 2, 5. Nah, langsung aja kita jumlahkan. Negatif 12 ditambah 0 itu negatif 12. Ditambah 2 berarti hasilnya negatif 10. 0 ditambah 4 itu 4. Ditambah 5 jadi 9. Jadi nilai bayangan titik S aksen itu min 10,9. Jadi soal pertama inilah jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nomor berikutnya, itu nomor 2. Diketahui titik C 4,8, F 2,7, dan R min 3,5 didilatasikan terhadap titik pusat B 3,2 dengan faktor skala min 2, maka bayangan setiap titik adalah. Nah, ini gampang saja teman-teman, langsung kita tulis saja. Kita cari pertama koordinat titik C. C 4 min 8. Kemudian titik pusatnya itu B 3,2. Nah, ini kita ibaratkan sebagai X, ini Y, dan ini A, ini B. Pertama kita cari X aksennya dulu. Rumusnya yaitu X aksen A plus K buka kurung X min A. Nah,
Ini bisa langsung kita cari karena semua sudah diketahui A, B, X, Y. Sisa K, nilai K-nya yaitu ini, min 2. A kita masukkan 3 plus K-nya yaitu min 2, X-nya yaitu 4, dikurang A-nya 3. Nah, 3 ditambah 4 dikurang 3 itu 1, jadi min 2 dikali 1 itu min 2. 3 ditambah minus 2 atau 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi jawaban X aksen yaitu 1. Nah, sekarang kita cari Y aksennya teman-teman. Rumusnya sama aja. Y aksen sama dengan, bedanya di sini. Di sini A ketika mencari X aksen, ketika mencari Y aksen itu kita pakai B plus K. Kemudian buka kurung, tadi pakai X, jadi di sini kita pakai Y. Min B. Langsung aja kita masukkan angkanya. B-nya 2 plus min 2, Y-nya itu min 8 dikurang B-nya 2. Kita masukkan 2 ditambah min 8 dikurang 2 itu min 10, jadi min 2 dikali min 10. 2 ditambah min 2 dikali min 10 itu jadinya 20. Minus dikali minus itu positif. Jadi 2 ditambah 20 yaitu 22. Y aksennya yaitu 22. Maka dapatlah kita bayangan koordinat C aksen yaitu 1,22. Kemudian kita cari koordinat atau nilai bayang koordinat F. Nah, di sini F 2,7. Langsung saja kita cari X aksennya langsung. X aksen sama dengan A plus K X min A. Sama dengan A-nya berapa teman-teman? A-nya sama nilai titik pusatnya yaitu 3 plus K-nya yaitu min 2. Nilai X-nya ini 2 min 3. 3 plus 2 dikurang 3 itu minus 1. Minus 1 dikali minus 2 itu hasilnya 2. Jadi 3 tambah 2 itu 5. Maka dapat kita nilai X aksennya itu 5. Kemudian kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan B plus K Y min B. Oke. Nilai B nya itu 2 plus K nya itu minus 2. Nilai Y nya itu 7. 7 dikurang B 2. Oke, kita masukkan 2 plus 7 dikurang 2 itu 5. 5 dikali min 2 itu min 10. Jadi 2 tambah min 10 atau 2 kurang 10 itu hasilnya min 8. Maka kita dapat nilai Y aksen min 8. Kita dapatkanlah koordinat F yaitu F aksennya atau nilai bayangnya 5, min 8. Kita lanjut yang terakhir, nilai bayang R. Nah, R negatif 3, min 5. Nah, kita cari langsung X aksennya. A plus K buka kurung X min A. Nah, A-nya itu berapa teman-teman? A-nya seperti yang tadi, yaitu titik pusatnya 3. K-nya itu min 2. X-nya ini,
min 3 kurang A-nya itu 3. Oke. 3 plus min 3 dikurang 3 itu min 6. Min 6 dikali min 2 itu 12. 3 tambah 12 jadi hasilnya 15. Maka kita dapatkan nilai X aksennya 15. Yang terakhir kita mencari nilai Y aksennya. Y aksen sama dengan B plus K buka kurung Y min B. Oke. Nilai B-nya itu 2 plus K-nya min 2, Y-nya itu min 5 dikurang B-nya 2. Oke, kita masukkan 2 ditambah min 5 dikurang 2 itu min 7. Min 7 dikali min 2 itu hasilnya 14. Maka 2 tambah 14 yaitu hasilnya 16. Kita dapatkanlah Y aksennya itu 16. Maka kita peroleh nilai bayang R, koordinat R aksen yaitu 15,16. Maka inilah jawaban nilai bayang semua titik. Terima kasih.